Oke, teman-teman semua, balik lagi di obrolan gue sama gue, Betty Putri, dan juga sebelah gue sama Ferry Cowboy. Yeay, Mas Bro. yeay. Ya panggil Mas Bro aja biar santai. Tadi terakhir obrolan kita itu gimana cara mengungkapkan cinta. Wow. Biar berani, biar yakin, biar gak takut, dan memahami kalau itu hak buat mengungkapin dan hak juga untuk nolak gitu ya. Sekarang kan udah ngungkapin cinta, oke, nggak ditolak nih, diterima Pacaran. Kalau diterima kan? Ya, selama pacaran itu tadi kata lo cinta kan ingin memiliki, ya kan, bersama-sama, udah nih bersama-sama. Terus jadi kita peduli, ya kan, ngasih nasihat, Tukar pikiran. Habis itu muncullah satu perasaan. Nah itu dia. Perasaan apa sih? Menu lain. Waduh. Menu lain di buku cinta ini. Buat kayaknya udah dulu. Oke. Ketika melihat pasangan kita rasanya kok perhatiannya terbagi, muncullah rasa itu yang sering disebut sama banyak orang yang ngalaminnya adalah salah satu bentuk cinta dan sayang juga. Katanya. Hanya Perasaan apa itu? perasaan cemburu, Waduh. ya kan? Cemburu karena lo lebih sering ngobrol sama orang lain, cemburu karena takut. Intinya nggak mau lah kalau orang itu nggak stick together, bareng-bareng terus nempel terus gitu. Waduh, berat. Dalam bentuk apapun ya. Sebenarnya Nanti dulu lo jelasin gini deh, buku pasti lo pertanyaannya apa gitu kan? ya pertanyaannya gampang aja sih. Cemburu itu apa? Apa iya cemburu itu bentuk cinta dan sayang? Kalau emang bentuk cinta dan sayang, harusnya dicemburuin terus, seneng dong. Bukannya malah. Cemburuin aja gue terus tiap hari. Karena kan sayang dan cinta itu. Karena kan sayang dan cinta. Yang terjadi kan malah risih, emosi, bahkan terbeban. Aduh. Sedangkan sayang dan cinta itu nggak terbeban kan? Iya. Oh dia cemburu berarti dia semakin sayang dong. Harusnya gitu kan? Cemburuin aku aja terus. Dia nelpon gue mulu, oh berarti dia cinta. Bertambah dong tiap hari pasti gitu ya. Iya. Nah, sedangkan pertanyaanmu, cemburu itu apa sih? Saya akan jawab. Menurut lo? Menurut gue. Iya. Nah, kalau cocok, berguna dengan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu kan obrolan lo. Iya, ini juga salah satu kenapa gue ngajakin lo, karena sepanjang gue kenal dia, sepanjang gue kenal Mas Bro ini, banyak pendapat lo Mas Bro yang gue rasa dibutuhkan sama banyak orang Dan bertentangan ya? Aduh. Tapi buat gue rasanya benar, tapi bertentangan gitu. Makanya gue ngajakin dia.
pernah kita ngobrol rasanya tentang cemburu, dan pada waktu itu gua jawab apa arti cemburu itu satu anu aja, satu jawaban ya. Tapi di channelmu ini obrolan lo kalau gue yang ngomong kan, kalau yang ngomong obrolan gue kayaknya banyak artinya deh, nanti gue jelasin di sini. Pertama, cemburu itu rata-rata pertama gini, menurutku cemburu itu bukan karena cinta dan sayang. Sementara kebanyakan orang bilang cemburu itu adalah bentuk cinta dan sayang. Menurutku cemburu itu bukan bentuk dari cinta dan sayang. Cemburu itu menurutku adalah karena nggak percaya diri. Yang percaya diri takut nanti pasangannya kemana, takut nanti pasangannya kurang bahagia, takut nanti pasangannya berubah perasaannya. Jadi takut karena pasangannya yang dia cintai dan sayang itu lebih keren dari dia. Jadi cemburu itu bisa dikatakan rasa tidak percaya diri. Karena misalkan apalagi jalan bareng, cantik banget pacarmu, beruntung loh dia suka sama lo. Kesal karena kalau bilang dia dari gue, itu cemburu juga. Merasa tidak sepadan, kesal, marah, itu cemburu itu tidak terjadi. percaya diri. Bukan cinta dan sayang, karena merasa lebih pintar pasangannya, karena merasa lebih keren pasangannya, karena merasa lebih karirnya lebih baik pasangannya daripada dia, merasa kurang, merasa nggak pas, muncul kan nggak pede, muncul kesal. Ketika kesalnya itulah cemburu. Nggak pede bagi si pelaku Ya, yang cemburu, karena melihat pasangannya lebih dari dia. Tapi yang dicemburuin ada yang seneng loh. Ya karena dianggap cemburu itu cinta dan sayang. Tapi lama kelamaan kesal. Jadi senangnya itu nggak permanen. Mungkin di awal aja. Itu ada orang yang kesal. Iya, ada. Kalau gue coba kalau lo nggak suka pasti. Bukan nggak suka lagi. Marah. Ngamuk. Rasanya pengen aku balik-balikin ini meja semua kalau dicemburuin. Tapi buat pasangan gue waktu itu, dia marah sih? Karena kan ada dua sayang. Nah, tidak bisa menjelaskan aku tuh. Lu nggak bisa ngejelasin waktu itu. Ya, karena dia tidak ngerti apa. Karena kebanyakan orang yang mungkin yang dia tahu juga, atau mantannya dia, atau perempuan yang pernah dia tahu tuh seneng kan. Nah giliran gue Sebagai contoh, kenapa cemburu itu disebut tidak percaya diri, kata lain dari tidak percaya diri. Misalkan aku pacaran sama lo, tahu-tahu aku ngobrol lama Epi mau perempuan lain, pasti jangan-jangan nanti dia suka, jangan-jangan nanti dia cinta karena lebih keren, karena lebih pintar. Sedangkan aku apa? Itu apa kata itu? Artinya kan nggak percaya diri, muncul marah, itu nggak cemburu. Jadi karena nggak percaya diri, karena takut, itu satu jawaban satu. Nah, ini masih banyak jawaban lain. Nggak percaya diri satu. Yang kedua, secinta apapun gue sama lo, sesayang apapun gue sama lo, sebaik apapun niatku sama lo, sehebat apapun perhatianku ke lo, sebahagia apapun lo bareng gue, yang nggak boleh gue lupain itu lo punya kehidupan sendiri. Lo tetap punya kehidupan juga. Lo tetap mungkin pengen nongkrong, dan ketika lo nongkrong bukan berarti lo nggak suka gue kan.
Karena jauh sebelum lo kenal gue, lo punya kehidupan, lo punya kebiasaan. Terus semuanya itu gue hilangkan. Gue pingin hidupmu tuh hanya untuk gue, apapun itu. Dan kalau tidak lo penuhi, gue marah, gue kesal, supaya lo tenang dan lo membenarkan apa yang gue lakuin. Ini gue lakuin karena gue sayang gitu, karena gue cinta gitu. Artinya cemburu itu dalam kurung egois. Nggak percaya diri. Egois. Siapa sih yang mau hidupnya dirubah? Kalau menghargai boleh. Misalkan lo nggak suka Indomie, lo nggak suka soto, benar-benar tidak suka, tapi tetap lo makan karena gue suruh, karena menghargai. Tapi pasti lo tetap tidak suka dengan soto, cuma lo makan karena menghargai. Itulah yang kita bahas di episode sebelumnya itu. Cinta itu menerima perbedaan. Bukan berarti lo jadi syukur bonus kalau lo jadi suka soto kan. Tapi bukan berarti gue marah ketika lo gak mau makan soto. Apa yang gue suka, lo harus suka. Yang belum tentu apa yang gue suka, apa yang lo suka gue harus nurut. Gak adil kan? Pokoknya kalau lo memang cinta sama gue, kalau lo memang sayang sama gue, lo harus ikuti apa yang gue suka dan mau. Lo pasti jawab oke, karena perasaanmu tadi. Terus lo balik tanya, pokoknya mas bro, apa yang gue suka, yang gue gak suka lo harus nurut. Gue gak mau. Egois. Dan ketika lo paksa gue marah, itu juga cemburu gitu. Bahkan nggak usah sama orang. Sebelum gua pacaran sama lo senang main gitar. Kemudian kita pacaran kan. Seiring berjalannya pacaran, terus lo ketemu orang yang ahli gitar, lo belajar, tambah senang main gitar. Akhirnya ngobrol sama gue 1 jam, main gitarnya 3 jam, marah sama gitar. Kayaknya lebih penting gitar lo daripada gue. Sedangkan lo main gitar itu karena lo suka, bukan wujud dari berkurang rasa cinta dan sayang, benar nggak? Terus gue marah sama gitar, bila belum gue bakar. Buat gue ini. Gitar tuh benda mati, gue makhluk berpikir. Bahkan kalau di agama tuh manusia makhluk paling mulia. Masa ngamuk gara-gara pacarku sering main gitar? Tapi gue lakuin ini karena gue sayang. Terus kita berantem, gak usah jatuh cinta, gak usah sayang sekalian, capek lah cinta. Hidup aja sendiri. Iya. Siapa sih yang mau hidupnya hanya karena dicintai dan disayangi terus berubah? Mending kalau suka, kalau nggak suka. Sebelum lo kenal gue, lo suka masak. Hari-harimu habis oleh masak karena lo senang. Terus lo jadi pacarku. Lo ngobrol sama gue itu lo jawab, lo dengar, lo jawab sembari masak. Cuma karena muka gue nggak ngeliat, mukamu nggak ngeliat gue, ya masak nih. Kalau lo ngeliat gue, masakan jadi asin, jadi asam, cemburu, marah. Gak usah jatuh cinta deh, ribet lah. Jadi satu, cemburu itu egois. Nggak percaya diri dan egois. Yang ketiga, pingin apapun yang lo lakukan,
inginkan harus berdasarkan keinginan. Saya rasa itu bukan egois. Jadi merubah orang untuk mengikutiku, merubahmu untuk mengikutiku, kayak orang mengidolakan orang lain gitu. Mengamuk kan, gue sayang. Membunuh karakter itu cemburu. Membunuh kepribadian orang itu cemburu. Cemburu itu membunuh karakter orang. Kata lain dari membunuh karakter orang. Tapi yang ngomong begitu tidak boleh dia dibegituin. Kalau dia juga mau dibegituin, nah itu aku nggak apa-apa, ada cemburu. Aku merasakan apa yang lo rasakan, lo merasakan apa yang aku rasakan. Lo menyukai apa yang aku sukai, aku menyukai apa yang lo sukai, itu bagus. Ini gua aja. Itu sih bukan cemburu ya namanya. Ya itu namanya kerjasama, saling melengkapi. Tapi yang terjadi kan tidak. Kalau misalkan, oke, gue suka main gitar, lu sukanya main drum. Karena gue lihat lo asik, aku pengen coba akhirnya. Tapi itu kan bukan karena dipaksa ya, karena gue pengen. Iya. Tapi bukan berarti gue jadi pengen Drummer, jadi drummer kayak lo dan gue juga pengen main gitar. gitaris kan. Musik itu kan karena dia menyadari perbedaannya dan tidak berantem, akhirnya kompak, jadilah nada yang indah. Kan begitu. Coba kalau gitar lebih bagus dari gue, gitar tuh, hello drum. Bagusan gue, kata gitar, gak jadi nada gitu. Terus gini, bagiku pemirsa jangan salah. Apapun yang aku lakukan, tahunya yang terbaik, gak boleh ada salah. Apapun yang lo lakukan, sebaik apapun, salah di mata. Pemirsa, coba dengar lagi kalimatnya. Apapun yang dilakukan dilakukan olehku di mata, di mata Birgi itu harus yang terbaik dan sempurna. Tapi harus selalu diapresiasi. Ya, tapi apapun yang dilakukan Birgi di mataku tidak ada baiknya. Dan ketika itu tidak diterima oleh pasangan, marah, menganggap pasangannya sempurna, tapi dia menganggap dia ingin istrinya menganggap dia sempurna, tapi suaminya sama sekali tidak menganggap istrinya sempurna. Dan kalau istrinya tidak mengikuti, ngamuk. Dan kalau istrinya menuntut untuk diikuti pun ngamuk. Apa itu namanya? Itu kita cemburu. Mungkin banyak yang tersinggung, tapi itu pemahaman. Sesempurna apapun lo, semua orang mengakui. Kalau tidak bisa kuajak kerjasama dan berbagi pendapat, bermusyawarah, berbagi rasa, aku nggak mau hidup bersama. Kalau tidak sempurna, biasa aja. Aku pun tidak cinta, tapi lo bisa kuajak kerjasama. Di dalam hal apapun, pasti lo ku jadikan istri. Menyenangkan satu pihak, itulah cemburu. Cuma supaya benar dibungkuslah, aku kan sayang.